Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu, bapak dosen pembimbing, para pakar pendidikan dan seluruh hadirin yang berkenan hadir dalam seminar parenting hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Fatahillah, mahasiswa pasca sarjana dari STI Ibnu Sina Batam. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan materi singkat pada hari ini dengan topik yang sangat penting, yakni perkembangan individu anak, prinsip dasar, karakteristik kognitif, sosial, dan moral. Pertama, penting untuk kita sadari bahwa perkembangan individu adalah proses berkesinambungan yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Setiap anak berkembang melalui tahapan-tahapan yang bersifat universal, namun dengan irama dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada beberapa prinsip utama yang mendasari perkembangan individu. Pertama, prinsip kesatuan organisme, yaitu anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu utuh yang mengalami perkembangan menyeluruh, baik itu dari fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, prinsip berdiferensiasi dan integrasi, di mana anak berkembang dari perilaku yang global menuju spesifik, dari refleks sederhana menuju tindakan kompleks yang terkoordinasi. Ketiga, prinsip irama dan tempo yang unik, di mana setiap anak itu memiliki waktu perkembangannya masing-masing. Tidak adil bagi kita membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain tanpa mempertimbangkan konteks biologis, sosial, dan lingkungan. Sebagaimana dinyatakan oleh Papalia dan Feldman di tahun 2019, perkembangan anak bersifat holistik dan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu genetik, maupun eksternal. Nah, ini faktor yang cukup kuat mempengaruhi perkembangan anak. Apa itu? Yaitu lingkungan, keluarga, sekolah, dan budaya. Berbicara tentang Papalia dan Feldman, siapakah mereka? Nama lengkapnya adalah Diana Papalia dan Ruth Duskin Feldman. Merupakan tokoh penting dalam bidang psikologi perkembangan, terutama dikenal melalui buku mereka yang banyak digunakan sebagai referensi di berbagai universitas, yaitu Experience Human Development. Baik, selanjutnya, perkembangan kognitif anak itu mencakup kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan menggunakan bahasa. Sebagaimana menurut teori Jean Piaget, anak mengalami 4 tahapan perkembangan kognitif. Pertama, sensori motor, yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui pengalaman indrawi dan gerakan motorik. Yang kedua, praoperasional, yaitu sekitar umur 2 sampai 7 tahun, di mana anak memiliki pemikiran yang bersifat simbolik, namun masih egosentris dan belum logis. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun, di mana anak-anak ini mulai berpikir logis tentang hal-hal yang konkret. Kemudian operasional formal. Nah, ini 11 tahun sampai seterusnya, di mana kemampuan berpikir anak itu mulai abstrak dan hipotetik mulai muncul.
pada umur 11 tahun ke atas ini. Namun pendekatan Vygotsky, nanti kita bahas lagi ya tentang Vygotsky ini, yaitu menambahkan bahwa interaksi sosial dan budaya juga sangat berperan dalam mempercepat zona perkembangan proksimal atau yang disebut dengan ZPD. Ya, implikasinya bagi parenting apa? Anak usia dini itu tidak bisa dipaksa berpikir seperti orang dewasa. Jadi biarkanlah mereka bermain. Ya, dalam tarbiyah amaliyah, tarbiyatul aulad juga ditekankan bahwasanya anak umur 1 sampai umur 7 tahun itu mereka bebaskan aja bermain. Yang penting hal-hal kecil tentang adab, nah itu mulai dikenalkan kepada anak dari umur 2 sampai 7 tahun. Oke. Selanjutnya, orang tua perlu menyesuaikan cara komunikasi dan jenis permainan yang mendukung tahap perkembangan berpikir anak. Nah, inilah salah satu peran orang tua ya dalam mendidik putra-putrinya yang sangat berpengaruh besar dalam mendukung tahap perkembangan berpikir anak. Jadi orang tua harus pintar nih bagaimana menyesuaikan cara komunikasi dan jenis permainan yang disukai anak, tapi juga mendukung tahap perkembangan berpikir anak. Berbicara tentang Vygotsky, siapakah Vygotsky ini? Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Soviet yang dikenal dengan pendekatan sosiokultural terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, apa konsep utama pendekatannya? Tadi sudah kita bahas tentang ZPD. Apa kepanjangan dari ZPD? Yaitu Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara apa yang anak bisa lakukan sendiri dan apa yang dapat dia capai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Nah, itu yang dimaksud dengan ZPD. Selanjutnya, Lev Vygotsky juga berbicara tentang scaffolding, yaitu dukungan temporer yang diberikan orang dewasa hingga anak bisa mandiri. Inti teorinya, perkembangan kognitif anak dipengaruhi secara kuat oleh interaksi sosial dan juga bahasa orang tua. Itu yang pertama. Oleh karena itu, Vygotsky menolak pandangan bahwasanya belajar itu harus mengikuti perkembangan. Tetapi justru perkembangan itu terjadi melalui belajar. Baik, selanjutnya perkembangan sosial ya. Kita berbicara tentang karakteristik perkembangan sosial anak ya. Perkembangan sosial itu berkaitan dengan cara anak membangun hubungan dengan orang lain, termasuk bagaimana mereka memahami emosi, peran sosial, dan juga kerjasama. Beberapa hal yang penting yaitu keluarga. Nah, ini yang paling pertama yang saya ingin tekankan. Keluarga adalah laboratorium sosial pertama anak. Disinilah anak belajar kasih sayang, disiplin, empati, dan rasa aman. Nah, baru yang kedua yaitu teman sebaya, peer group. Menjadi penting ketika anak ini sudah memasuki jenjang usia sekolah, karena menjadi sumber identitas sosial mereka. Nah, kemudian anak belajar dari model sosial. Siapa model sosial? Balik lagi, yaitu keluarga alias orang tua. Bagaimana orang tua menyelesaikan konflik? Bagaimana guru menyapa siswa? Semua itu direkam dalam perilaku anak. Nah, makanya seringkali anak itu disebut dengan fotokopinya orang tua. Bagaimana tingkah laku seorang anak itu mencerminkan, menggambarkan persis bagaimana orang tuanya berperilaku di rumah atau di lingkungan manapun. Erik Erikson menjelaskan bahwa setiap tahap usia memiliki krisis perkembangan sosial yang harus diatasi. Misalnya, pada usia 3-5 tahun, tantangan utama adalah mengembangkan inisiatif tanpa rasa bersalah. Nah, jadi dia harus mengembangkan apa sih yang harus dilakukan ketika dia berbuat kesalahan, atau misalnya dia menjatuhkan air tumpah, apa yang dilakukannya itu harus tergambarkan
dari perilaku orang tua. Jadi orang tua mencontohkan bagaimana rasa tanggung jawab ketika dia berbuat kesalahan gitu. Nah, disinilah orang tua perlu hadir sebagai role model, di mana kita tidak bisa menuntut anak menjadi empatik dan sopan bila mereka tidak pernah melihat itu dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Berbicara tentang Erik Erikson, siapakah Erik Erikson itu? Dia adalah seorang psikolog dan psikoanalis Jerman Amerika yang dikenal dengan teori tahap-tahap perkembangan psikososial. Apa yang dia sampaikan? Dalam teorinya, Erikson menjelaskan bahwa manusia itu melewati 8 tahap perkembangan. 8 tahap perkembangan psikososial, di mana setiap tahap memiliki krisis yang harus diselesaikan. Contohnya, usia 3-5 tahun itu inisiatif versus goal. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang karakteristik perkembangan moral anak. Ya, moralitas itu tidak langsung tumbuh begitu saja. Dia dibentuk lewat proses yang sangat panjang. Pertama, awalnya anak taat karena takut dihukum. Ini disebut dengan tahap moralitas heteronom. Nah, kemudian berkembang lagi ke tahap keadilan berdasarkan kesepakatan dan nilai universal. Tugas kita bukan hanya menanamkan mana yang benar dan mana yang salah, tapi lebih jauh dari itu, lebih kompleks. Mengapa sesuatu itu benar dan bagaimana anak bisa berempati terhadap konsekuensi dari tindakannya. Beberapa strategi dari orang tua ketika anak itu memulai menemukan masalah di lingkungan sosialnya. Pertama, menjelaskan ada yang namanya alasan di balik aturan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan. Nah, kita berikan ruang kepada anak agar dia menjadi pribadi yang storytellingnya bagus. Berikan ruang kepada anak untuk bercerita. Kemudian berikan dia kesempatan untuk membuat keputusannya sendiri. Nah, selanjutnya menyediakan diskusi moral berdasarkan pengalaman sehari-hari. Misalnya melalui cerita atau kejadian nyata. Jadi ummahat ya, Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu sudah membuat keputusan sendiri, kita diskusi ya, diskusi moral kepada anak-anak. Mengapa kamu membuat keputusan seperti itu? Alangkah baiknya masalah ini diselesaikan seperti ini solusinya. Kenapa? Karena ayah sendiri sudah melalui apa yang kamu alami. Jadi menurut ayah, lebih baik, alangkah baiknya kamu menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua merenung. Setiap anak adalah individu yang unik, yang tidak hanya butuh diajar, tetapi juga didengar, dipahami, dan disayangi. Perkembangan kognitif sosial dan moral bukanlah proyek instan, melainkan hasil dari relasi yang konsisten dan penuh makna antara anak dan orang dewasa di sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Syukran ala husni ihtimamikum. Saya terbuka terhadap arahan, koreksi, dan masukan dari ibu bapak dosen serta para praktisi pendidikan yang hadir. Semoga sharing singkat ini bermanfaat dan menjadi amal jariah kita bersama dalam mendidik generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Aku lulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ila liqa.